Episode ini melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Taksaka dan pasukannya telah menyerang para Pandawa beserta rakyatnya yang hendak membangun kerajaan di wilayah Kandawa Prastha. Namun Taksaka berhasil dikalahkan oleh Arjuna dan ia meminta perlindungan kepada Dewa Indra. Arjuna mengatakan bahwa yang bisa menandingi Dewa Indra adalah Dewa Agni, dan ia akan memohon bantuan kepada Dewa Agni untuk menghancurkan ilusi yang menyelubungi hutan tersebut. Arjuna berkata, "Hari ini aku akan berdoa kepada Dewa Agni untuk mendapatkan cinta dari ayahku, dan kalau aku tidak bisa mendapatkan cintanya, maka akan lebih baik kalau aku mati." Dewa Agni juga dikenal dengan sang pelahap, dan ilusi dari Mayasura yang meliputi hutan itu pun akan mudah dilahap dan dihancurkannya. Yudhistira berkata, "Pastikan dia tidak melahap ular-ular Arjuna, demi untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita membunuh para ular, maka itu akan salah." Arjuna pun segera mengangkat busur dan memohon kepada Dewa Agni agar merestui anak panahnya itu. Panahnya pun melesat hingga menimbulkan ledakan dan segera membakar hamparan hutan di depannya tersebut. Raja Ular Taksaka dan Mayasura yang berada di dalam hutan menjadi panik. Mayasura menyarankan kepada Taksaka untuk mengakui kekalahannya dan meminta perlindungan kepada para Pandawa. Namun Taksaka bersikeras tidak mau menyerah karena ia tahu bahwa Dewa Indra akan segera muncul untuk melindungi hutan tersebut. Tak lama kemudian, Dewa Indra pun muncul di langit untuk mengingatkan Arjuna agar tidak melewati batasannya dan menghancurkan hutan ilusi yang berada di bawah perlindungannya itu. Arjuna lalu berkata, "Dewa Indra, yang harus kau lindungi seharusnya adalah seluruh dunia. Tapi berdasarkan kebutuhan mereka, kesatria yang tangguh harus berguna bagi bumi ini. Ular-ular ini telah berdosa dengan meracuni orang-orang yang tidak bersalah. Dengan melindungi para pendosa seperti itu, bukanlah apa yang ada pada para dewa." Sekali lagi Dewa Indra mengingatkan Arjuna untuk segera pergi dari tempat itu atau ia akan menghadapi kematiannya. Namun pendirian Arjuna sudah tidak tergoyahkan lagi. Jika ia tidak mendapatkan cinta dari ayahnya itu, maka ia akan lebih baik mati di tangannya. Dewa Indra pun akhirnya menurunkan hujan di atas hutan yang terbakar tadi. Melihat hal itu, Arjuna pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengangkat busurnya dan membidikkan panah tepat di atas hutan untuk menyongsong hujan yang akan mengguyur hutan tersebut. Mayasura dan pasukan Taksaka pun mulai panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Mayasura berkata akan mencari perlindungan kepada para Pandawa. Panah yang diarahkan ke atas hutan itu pun berhasil mencegah turunnya hujan untuk memadamkan api yang sedang membakar hutan. Tak sampai di situ, Dewa Indra lalu menyerang Arjuna dengan bongkahan batu yang ternyata dapat dihancurkan oleh Arjuna. Namun pecahan batu tersebut menghujam deras dan menimbun tubuh Arjuna. Para Pandawa sangat terkejut dan menganggap Arjuna telah mati terkena reruntuhan batu itu. Namun meskipun telah tertimbun bebatuan, Arjuna masih tetap bisa bangkit dan menantang Dewa Indra. Arjuna berkata, "Dengarkanlah aku Dewa Indra, aku adalah anakmu, pengikut paling setia dari Dewa Kartikeya, yang merupakan suami dari putrimu sendiri, Dewi Sena. Aku tidak akan terkalahkan dengan mudah, tidak semudah itu. Aku tidak terkalahkan Dewa Indra." Dewa Indra pun yang sudah semakin emosi, mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Bajra yang sangat sakti. Drupadi pun memohon agar Dewa Indra tidak mengeluarkan senjata tersebut, karena niat Arjuna adalah untuk melindungi manusia yang tidak berdosa. Namun Dewa Indra tidak memperdulikannya. Ia telah bersiap untuk menyerang Arjuna. Arjuna pun memberikan hormat kepada Bajra milik Dewa Indra sebelum ia merapalkan mantra untuk memanggil senjata tandingannya itu. Dewa Indra
lalu melontarkan bajra miliknya ke arah Arjuna yang disambut dengan lesatan panah Arjuna untuk menghadang laju bajra tersebut. Saat dua senjata itu hampir bertabrakan, tiba-tiba senjata cakra milik Krishna muncul dan menghentikan kedua senjata itu. Terlihat Krishna telah berdiri di atas keretanya dan para Pandawa pun tersenyum melihat kehadiran Krishna tepat pada waktunya. Nah, bagaimanakah perselisihan antara Arjuna dengan Dewa Indra? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.